Masakan kayak gini kok disuguhin ke Arif? Suara Busri tajam. Sendoknya berhenti di udara. Dari dulu juga nggak pernah belajar jadi istri yang benar. Rani diam. Tangannya kaku di meja. Matanya menunduk. Arif duduk di sampingnya. Mengunyah tanpa komentar. Seolah kalimat itu cuma angin lewat. Busri melanjutkan, lebih pelan tapi menusuk. Membandingkan Rani dengan perempuan lain yang lebih tahu diri. Rani mengangkat wajahnya sedikit. Bukan marah. Bukan menangis. Tapi ada sesuatu yang runtuh di dadanya saat ia sadar. Ini bukan teguran sekali dua kali. Dan suaminya tidak akan menghentikannya. Di meja itu, tanpa suara, Rani paham satu hal. Selama ia bertahan, rendahan ini akan jadi rutinitas. Rani menemui Arif di kamar setelah suara sendok di meja tadi berhenti. Pintu ditutup pelan. Kamu dengar sendiri kan? Ucapnya rendah. Bukan menuntut. Lebih seperti memastikan. Arif masih berdiri membelakangi. Pura-pura merapikan baju kerja. Dengar. Jawabnya singkat. Lalu jeda. Tapi ibu cuma ngomel. Kamu kebanyakan masukin ke hati. Kalimat itu jatuh pelan. Tapi efeknya berat. Rani menatap punggung suaminya. Menunggu kelanjutan yang tidak datang. Rani mendekat satu langkah. Aku bukan minta dibela. Aku cuma minta dihentikan. Tangannya terlipat di depan perut. Menahan gemetar kecil. Arif akhirnya menoleh. Wajahnya datar. Seperti orang lelah menghadapi hal sepele. Kamu tahu sendiri sifat ibu, katanya. Dari dulu juga begitu. Aku nggak bisa ngubah. Nada itu terdengar pasrah. Tapi bagi Rani, itu keputusan. Diam bukan karena tak mampu. Tapi karena memilih aman. Dari luar kamar, suara Busri terdengar memanggil Arif. Meminta bantuan kecil. Rani melihat suaminya langsung bergerak. Tanpa ragu. Permintaan Rani belum selesai. Tapi panggilan itu lebih dulu direspons. Pintu kamar terbuka. Arif keluar tanpa menoleh lagi. Rani tertinggal sendiri. Berdiri di tempat yang sama. Di kepalanya hanya ada satu kesimpulan yang mulai jelas. Saat harus memilih, ia bukan prioritas. Dan sejak saat itu, sesuatu dalam diri Rani mulai bergeser. Pelan, tapi pasti. Coba lihat istri si Denny. Suara Busri terdengar jelas dari ruang tengah. Pulang kerja masih sempat urus rumah. Nggak kayak sekarang-sekarang. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum pada tamu keluarga yang duduk di sofa. Rani berdiri di dekat meja, membawa nampan minuman. Langkahnya sempat terhenti satu detik. Ia tahu kalimat itu diarahkan ke siapa. Ia tetap melangkah, menaruh gelas satu persatu, lalu tersenyum kecil, senyum yang sudah sering ia pakai. Istri itu harus bisa ngatur waktu, lanjut Busri, kali ini menoleh langsung ke arah Rani. Kerja boleh, tapi jangan lupa kodrat. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang tersenyum canggung, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Rani mengangguk ringan. Iya, Bu. Jawabnya pendek. Suaranya tenang, nyaris tanpa nada. Di samping ibunya, Arif duduk diam. Tidak menyela, tidak mengalihkan pembicaraan. Seolah perbandingan itu wajar. Busri belum berhenti. Ia menyebut nama perempuan lain lagi. Memuji cara bicara, cara berpakaian, cara melayani suami. Semua disusun rapi. Dan semuanya berlawanan dengan Rani. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih memalukan. Rani kembali tersenyum. Tangannya terlipat di depan. Punggungnya tegak. Tidak ada bantahan. Bukan karena setuju. Tapi karena ia tahu, ini bukan pertama. Dan dari cara Busri berbicara, jelas juga bukan yang terakhir. Saat tawa kecil terdengar dari salah satu tamu, Rani menunduk sebentar. Senyumnya masih ada. Tapi dadanya terasa turun satu tingkat lagi. Di ruangan itu, ia sadar penuh. Yang terjadi barusan bukan kejadian. Ini pola. Biar Arif makan sama ibu saja, kata Busri tanpa menoleh. Piring sudah ditarik ke sisi lain meja. Kamu makan nanti, kalau sudah beres. Ucapannya ringan, seperti aturan kecil yang tak perlu diperdebatkan. Rani berhenti di dekat kursi. Ia mengangguk pelan, lalu membawa piringnya ke dapur. Tidak ada suara protes. Tidak ada tatapan heran. Seakan semua orang di rumah itu sepakat. Pembagian tempat memang seperti ini. Di dapur, Rani duduk sendiri. Makanan di depannya sudah dingin. Dari ruang makan, ia mendengar suara sendok dan percakapan pelan antara Busri dan Arif. Tidak ada satupun yang memanggilnya kembali. Hari-hari berikutnya berjalan serupa.
Jadwal, menu, bahkan waktu istirahat diatur oleh Bu Sri. Rani menyesuaikan diri tanpa suara, berpindah-pindah ruang seperti tamu yang berusaha tidak mengganggu. Suatu malam, Rani duduk di ujung sofa, membuka ponsel tanpa benar-benar membaca. Arif lewat, hanya mengangguk singkat sebelum masuk kamar ibunya. Tidak ada pertanyaan kenapa Rani sendirian. Di rumah itu, Rani tidak lagi merasa sebagai istri. Ia ada, tapi tidak dihitung. Dan perlahan, perasaan numpang hidup itu menetap, membuat setiap sudut rumah terasa sempit dan asing. Kalau memang gak betah, ya sadar diri. Suara Bu Sri terdengar dari dapur. Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa marah. Justru karena itulah Rani berhenti melangkah di lorong. Arif ada di sana. Rani mengenali suaranya saat menjawab pelan. Iya, Bu. Rani memang terlalu sensitif. Tidak ada pembelaan. Tidak ada jeda ragu. Kalimat itu jatuh seperti keputusan yang sudah lama dipikirkan. Rani berdiri membeku. Tangannya menggenggam ujung baju, menahan diri agar tidak bergerak. Dari celah pintu, ia melihat Arif menunduk, mendengarkan ibunya seperti anak yang sedang diberi nasihat penting. Perempuan itu harus tahu posisi, lanjut Bu Sri. Kita sudah nerima dia baik-baik. Arif mengangguk kecil. Gerakan sederhana, tapi cukup untuk merobohkan sisa harapan Rani. Rani mundur satu langkah, lalu dua. Ia kembali ke kamar tanpa suara. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya napas yang terasa lebih pendek dari biasanya. Malam itu, Rani berbaring menghadap dinding. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu Arif datang menjelaskan. Kalimat di dapur tadi sudah cukup jelas. Dalam pilihan ini, ia bukan yang dipertahankan. Rani pulang tepat waktu. Tas diletakkan di sudut. Jaket digantung tanpa tergesa. Ia tidak langsung ke dapur seperti biasanya. Tidak ada suara piring. Tidak ada tawaran bantuan yang dulu selalu keluar lebih dulu. Bu Sri menoleh dari meja makan. Kok sekarang pulangnya cepat? Tanyanya. Nada datar tapi mata mengawasi. Rani menjawab singkat. Kerjaan selesai. Lalu duduk, membuka ponsel, menjaga jarak. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Rani memasak untuk dirinya sendiri. Makan saat lapar. Berhenti saat cukup. Ia mulai membaca, menulis hal kecil, dan tidur lebih awal. Tidak lagi menunggu arahan. Perubahan itu tidak luput dari perhatian. Sekarang gaya hidupnya beda. Ya, komentar Bu Sri suatu sore. Kalau sudah kerja, lupa tanggung jawab. Kalimatnya diucapkan jelas, tanpa usaha disamarkan. Arif mendengar, tapi hanya melirik sekilas sebelum kembali ke layar ponsel. Rani menangkap momen itu. Tidak ada pembelaan, tapi juga tidak ada larangan. Ia memilih diam, seperti sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Diam Rani bukan pasrah. Ada jarak yang sengaja ia bangun, sedikit demi sedikit. Dan Bu Sri merasakannya. Itulah sebabnya nada sinis kini tidak lagi disembunyikan. Perempuan itu harus tahu diri. Suara Bu Sri terdengar jelas. Tidak lagi dibungkus senyum. Kalimat itu diucapkan tepat di depan Rani. Tanpa tamu, tanpa alasan untuk berpura-pura halus. Rani berdiri di dekat meja, menata barang belanjaannya sendiri. Ia menoleh pelan. Arif ada di ruangan itu, duduk dengan ponsel di tangan. Jarak mereka dekat, tapi sikapnya terasa jauh. Kamu tinggal di rumah orang, lanjut Bu Sri. Jangan kebanyakan gaya. Nada bicaranya datar, seolah sedang memberi aturan dasar. Rani mendengarkan sampai selesai. Rani mengangguk sekali. Iya, Bu. Tidak ada nada menantang. Tidak ada pembelaan. Ia menunduk sebentar, lalu kembali ke tasnya. Arif tidak mengangkat kepala. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar darinya. Keheningan itu justru mempertegas posisi Rani di hadapan mereka berdua. Di momen itu, Rani sadar, ini bukan lagi sindiran. Ini peringatan. Dan dengan diamnya Arif, tekanan itu terasa lengkap, jelas, dan tidak bisa disangka lagi. Rani duduk di hadapan atasannya. Map tipis terbuka di meja. Saya mau ajukan pindah sementara. Ucapnya tenang. Tidak ada keluhan panjang. Tidak ada cerita rumah tangga. Hanya permintaan jelas. Atasannya menatap wajah Rani beberapa detik. Kamu berubah belakangan ini. Katanya akhirnya. Lebih diam, tapi rapi. Kalimat itu bukan pujian. Lebih seperti pengamatan. Rani mengangguk. Menunggu. Kinerja kamu tetap bagus.
Lanjutnya, kalau pindah bikin kamu lebih fokus, saya setuju. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada saran basa-basi. Keputusan itu diambil cepat. Seperti sudah lama terlihat. Rani mengucapkan terima kasih singkat. Saat keluar ruangan, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena senang, tapi karena satu pilihan sudah diambil tanpa harus berdebat dengan siapapun. Di rumah, Rani tetap seperti biasa. Masuk, keluar, makan sendiri. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Ia hanya mulai menyimpan dokumen penting di tasnya, satu persatu. Di malam hari, Rani mematikan lampu lebih awal. Tidak ada rencana besar di kepalanya. Hanya satu hal yang kini pasti, ia sedang menyiapkan jarak, tanpa ribut, tanpa permisi. Sayurnya keasinan, kata Busri sambil mendorong piring sedikit menjauh. Nada suaranya datar, tapi cukup keras untuk terdengar jelas. Dari dulu juga nggak pernah konsisten. Rani mengangguk kecil. Maaf, Bu. Suaranya stabil. Ia duduk di kursinya sendiri, tidak lagi di meja utama. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Arif makan pelan, seolah kalimat itu bukan ditujukan pada siapapun. Busri melanjutkan, menyebut kebiasaan Rani yang dianggap kurang sigap, kurang peka, kurang pantas. Tidak ada kata kasar. Justru itu yang membuatnya terasa seperti catatan panjang yang sudah disiapkan. Rani menoleh ke arah Arif. Tatapan itu singkat, nyaris tak terlihat. Ia menunggu satu reaksi kecil, anggukan, penyangkalan, apa saja. Arif tetap menunduk, menghabiskan makanannya. Setelah itu, Rani berdiri lebih dulu. Piring dibawa ke dapur tanpa suara. Ia tidak kembali ke ruang makan. Langkahnya langsung menuju kamar. Di dalam kamar, Rani membuka lemari pelan. Pakaian dilipat satu persatu. Tidak tergesa, tidak panik. Malam itu berjalan seperti biasa. Tapi di tangan Rani, hari yang tampak normal itu perlahan ditutup. Koper kecil aja. Busri menoleh saat Rani melewati ruang tengah. Nada suaranya datar, seolah melihat hal biasa. Rani berhenti sebentar, lalu mengangguk. Iya, Bu. Saya pindah kerja sementara. Jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada menantang. Kalimat itu diucapkan seperti informasi biasa. Arif keluar dari kamar dengan wajah kaget. Pindah? Katanya cepat. Maksudnya gimana? Rani menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke pintu. Kerjaan butuh, jawab Rani. Itu saja. Busri terdiam. Tangannya yang tadi sibuk melipat kain berhenti di udara. Untuk pertama kalinya, tidak ada komentar. Rani mengambil tasnya, mengecek ponsel, lalu melangkah ke arah pintu. Tidak ada pamitan panjang. Tidak ada permintaan izin. Arif berdiri terpaku, mencoba berkata sesuatu, tapi tidak sempat. Pintu tertutup pelan. Di luar, Rani menghela napas pendek. Tidak lega, tapi ringan. Kepergiannya tenang, tanpa drama. Dan justru karena itu, semuanya terasa sudah terlambat. Telepon Rani bergetar berkali-kali di atas meja. Nama Arif muncul, hilang. Lalu muncul lagi. Rani menatap layar tanpa segera mengangkatnya. Ada jeda panjang sebelum ia membuka pesan. Ibu jatuh sakit, tulis Arif. Pesan berikutnya menyusul cepat. Kami butuh kamu pulang. Kalimatnya singkat, tapi nadanya berbeda. Bukan perintah, bukan juga marah. Rani duduk diam. Ponsel di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Ia membaca ulang pesan itu, lalu meletakkannya kembali di meja. Tidak ada reaksi spontan. Tidak ada langkah tergesa. Beberapa panggilan lagi masuk. Rani membiarkannya berlalu. Dari jendela, ia menatap jalan di bawah, lalu kembali ke kursinya. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya sejak pergi, Rani berada di posisi yang tidak ditentukan oleh siapapun. Dan kali ini, saat mereka benar-benar butuh, ia memilih berhenti sejenak, tidak langsung kembali. Rani menatap layar ponsel cukup lama sebelum mengetik balasan. Jarinya bergerak pelan. Tidak ragu. Aku tidak sanggup direndahkan lagi. Hanya satu kalimat. Tidak ada penjelasan tambahan. Pesan itu terkirim. Rani menunggu, tapi tidak memegang ponsel lagi. Ia meletakkannya di meja, lalu berdiri, berjalan ke jendela. Tidak ada gemetar di tubuhnya. Tidak ada napas tertahan. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan.
Tidak ada panggilan masuk. Keheningan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan kosong, tapi tegas. Rani kembali duduk. Ia menuang air minum, meneguk perlahan. Tidak ada rasa menang berlebihan. Hanya rasa cukup. Seolah sesuatu yang lama tertahan akhirnya dilepaskan. Di kejauhan, ponsel tetap diam. Dan di dalam diri Rani, untuk pertama kalinya, ada batas yang berdiri jelas. Tanpa teriakan, tanpa perdebatan, dan tidak bisa dilangkahi lagi. Rani duduk sendirian di kamar kecil tempat ia kini tinggal. Tidak luas, tidak istimewa, tapi rapi. Semua barang diletakkan sesuai kebutuhannya sendiri, tanpa ada yang mengatur ulang. Ia menyiapkan minum, lalu duduk di tepi ranjang. Tidak ada suara televisi, tidak ada komentar yang harus ditanggapi. Hanya jeda yang selama ini jarang ia punya. Sesekali ponselnya menyala, notifikasi biasa dari pekerjaan. Tidak ada pesan dari rumah lama. Rani membaca, membalas seperlunya, lalu meletakkan ponsel kembali. Di tempat ini, Rani tidak merasa menang, tapi juga tidak kalah. Ia bangun dan tidur tanpa rasa diawasi. Makan tanpa takut dinilai. Diam tanpa perlu menjelaskan diri. Rani menyadari satu hal dengan tenang. Ia tidak pergi untuk membalas siapapun. Ia pergi karena bertahan hanya membuatnya semakin hilang. Dan dalam sunyi yang sederhana itu, ia akhirnya utuh, tanpa perlu diminta tahu diri lagi.